Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Cukup panjang. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya ayat 13, Bapak Ibu Saudara-saudara ayat yang ke-14, demikian selanjutnya. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kita baca secara berbalasan. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Silakan duduk. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka,
ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak saudara-saudara, kalau saudara ingin mengenal seseorang, siapa dia? Lihatlah dengan siapa dia sering makan. Persahabatan itu bagaikan kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan itu kita, saudara dan saya, dalam hidup ini dapat mempengaruhi dan dipengaruhi. Perjumpaan membawa sebuah perubahan. Saudara-saudara, dikatakan ada 2 murid pergi ke Yerusalem. Tidak disebutkan namanya. Mengapa? Mungkin karena kebodohannya atau karena kelambanannya untuk menerima berita tentang Yesus bangkit, Yesus hidup. Mengapa mereka ke Yerusalem? Ada beberapa kemungkinan. Mungkin karena ada keperluan. Atau karena mereka karena kecewa, karena Kristus mati. Apa yang sudah apa yang dapat kita harapkan bagi orang yang sudah mati? Tidak ada. Pengorbananku, kesetiaanku, pelayananku, aku ditindas, aku disisihkan selama ini. Tapi Kristus mati. Apa yang dapat diharapkan bagi orang yang mati? Tidak ada. Kalau gitu yuk, lupakan saja pengharapan selama ini. Kalau demikian mari kita pergi menghindar. Untuk apa bersama-sama? Mereka itu kan bodoh, mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Kita keluar dari rumah ini. Kita keluar dari rumah ini. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, bukalah tiraimu, bukalah jendelamu, dan bukalah pintumu. Keluar dari rumah, pergi kepada teman dan sahabat, atau pergi ke taman. Karena di taman ada bunga-bunga yang indah. Di sana ada rus yang dapat saudara nikmati. Indah. Tapi jangan engkau lihat, tapi lihatlah bunganya. Jangan engkau lihat di sana ada durinya. Kalau engkau melihat durinya, engkau tercucuk dan engkau pasti kecewa. Lihatlah bunga rus ini begitu indah. Lebih baik kalau tidak ke taman, saudara pergi ke rumah Tuhan. Jika saudara percaya kepada dokter, silakan ke rumah sakit. Dokter akan menyembuhkan saudara. Tapi jika saudara percaya kepada Yesus, datanglah ke mezbahnya dan Yesus akan menyembuhkan saudara. Saudara pilih mana? Saudara-saudara, di sini dikatakan diskusi yang panjang dalam perjalanan, diskusi yang hidup dalam perjalanan. Mereka sekarang pergi ke pusat kota Yerusalem, yang selama ini mereka hanya di pinggiran-pinggiran kota. Kota-kota kecil di pinggiran pantai, sekarang mereka masuk ke pusat kota Yerusalem. Yerusalem adalah pusat politik. Yerusalem adalah pusat kekuasaan. Yerusalem adalah pusat pemerintahan. Yerusalem adalah pusat keagamaan. Sekarang mereka masuk. Ingin apa? Ingin menyaksikan kemenangan Kristus. Ingin apa? Menyatakan kemenangan Kristus. Ingin apa? Mengkomarkirkan bahwa Kristus bangkit dan Kristus hidup. Yerusalem yang disampaikan oleh Usinda
bukan Yerusalem itu. Tapi yang disampaikan oleh Usinda adalah Yerusalem baru. Yerusalem baru, bukan pusat politik, bukan ekonomi, bukan pusat keagamaan, tapi Yerusalem baru adalah pusat kemuliaan. Amin. Di mana Allah bersemayam dan Allah hadir, dan di sanalah kerinduan kita semua. Yerusalem, kota baru, kota kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan mereka dalam perjalanan, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berdebat, atau mungkin juga mereka interupsi. Seperti kalau rapat majelis, atau seperti konferensi-konferensi. Percakapan yang hidup dan hangat. Tapi lihatlah, mereka bercakap-cakap, mereka berdebat, mereka menginterupsi. Pada saat itu, Yesus datang bagi mereka. Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus bersama-sama tinggal sama mereka. Tapi mengapa mereka tidak mengenal Dia? Ada dua kemungkinan. Setelah kebangkitannya, Yesus punya dua tubuh. Satu sisi adalah fisik secara manusia daging. Satu sisi Dia adalah secara roh. Sehingga Yesus yang bangkit adalah sungguh-sungguh manusia sejati. Tapi Dia juga adalah sungguh-sungguh Allah sejati. Itu sebabnya pada saat pintu-pintu terkunci, murid-murid berkumpul, Yesus pun bisa datang. Apakah itu yang membuat mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus lagi? Masih 3 hari dalam perpisahannya sudah tidak mengenal Dia. Bukan karena Yesus secara daging, juga bukan karena Yesus secara roh yang membuat mereka tidak mengenal Dia. Tapi yang membuat mereka tidak mengenal Dia dalam pikiran mereka adalah Yesus sudah mati. Apa yang dapat dilakukan oleh orang yang mati? Di dalam mereka ada kekecewaan yang amat dalam, penyesalan yang amat dalam. Gagal imanku, gagal pengharapanku, tidak dapat lagi aku bayangkan. Pengorbananku, pelayananku, persembahanku, komitmenku, sia-sia. Yesus mati. Semuanya omong kosong. Dan akhirnya mereka kecewa. Hati-hati dengan perasaan kekecewaan yang mendalam. Itu akan meniadakan logikamu, perasaanmu, dan pengalaman hidupmu. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus mencari, Yesus berbicara, Yesus bersama-sama, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Di sini dikatakan Kleopas dan teman-temannya adalah orang yang intelektual, pandai, cerdik, dan pintar. Mereka tahu tentang Alkitab. Mereka tahu bahwa Yesus adalah orang Nazaret. Mereka tahu bahwa Yesus adalah seorang nabi melalui pekerjaannya, melalui perkataannya, melalui pengajarannya. Mereka pernah melihat dan mendengar Yesus mengajar. Mereka pernah melihat dan mendengar Yesus membangkitkan orang yang sakit, orang yang mati, orang yang lumpuh, semuanya ada dalam pengenalan mereka. Tahu itu otak. Tapi mengenal itu hati. Bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah kita katakan siapa Yesus. Mereka sangat terkesan dengan Yesus. Berbeda dengan para nabi dan pengajar-pengajar Yahudi. Kalau para nabi, para pengajar-pengajar Yahudi katakan firman Tuhan mengatakannya. Tertulis di dalam Alkitab. Nenek moyang kita mengatakan demikian. Tapi Yesus tidak. Yesus katakan, aku berkata kepadamu. Aku perintahkan. Aku katakan. Aku serahkan. Aku serukan. Ego, emi.
Aku adalah aku. Itulah Allah, Sang Pencipta alam semesta, yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi, yang berkuasa di bawah bumi, yang berkuasa atas setiap roh. Aku adalah aku. Ego Emi. Dan disitulah Yesus menyatakan dirinya, dialah Mesias, dialah Allah. Perkataannya, pengajarannya, mujizatnya penuh kuasa. Dan mereka sangat mengaguminya. Tapi itu dulu, sekarang sudah tidak ada. Lupakan. Bapak saudara-saudara, disinilah kita melihat bahwa imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin telah menyerahkan Kristus untuk dihukum mati. Mereka telah menyalibkannya. Kami dulu mengharapkan dia sebagai Mesias yang membebaskan bangsa Israel. Dulu, bagaimana sekarang? Dulu kami mengharapkan dia sebagai Mesias yang akan membebaskan umatku, yang akan menghadirkan zaman baru di mana maut dan kuasa ditaklukkan. Tapi sekarang lupakan. Dulu saya setia melayani. Dulu saya adalah pendoa. Dulu saya memberikan persembahan. Dulu saya majelis pelayan yang setia. Bagaimana sekarang? Apakah engkau tetap setia? Dulu adalah sebuah monumen yang dapat dikenang, sebatas diingat. Tapi sekarang itu anugerah Tuhan. Pelayanan, sebuah kehormatan. Amin. Amin. Dulu tidak mendatangkan apa-apa. Dulu tidak mengubah apa-apa. Dulu sebatas guru yang baik untuk melanjutkan kehidupan masa kini. Dikatakan lewat 3 hari ia bangkit. Inilah suatu kesaksian. Kesaksian Maria dan murid-muridnya dan malaikat-malaikatnya. Mereka menyaksikan Kristus bangkit dan Kristus hidup. Tetapi mereka, kami tidak melihat. Mereka tahu secara mendetil, luas dan mendalam siapa Kristus. Tapi sayangnya mereka tidak melihat dia, mereka tidak mengenal dia. Bapak saudara-saudara, satu pengakuan, Kristus dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya, dalam perkataannya, dalam pengajarannya. Sekarang sudah berubah. Disinilah Bapak saudara-saudara, kita melihat banyak dari suka berbicara, asbun, asal bunyi, omdo, omong doang, holhat, holan hata, nato, not action, don't only. Tidak bekerja, hanya bicara. Tidak bertindak, hanya omong doang. Lambat bicara, banyak mendengar, lambat berkata-kata. Itu sebabnya Tuhan beri kita satu mulut dan 2 telinga. Itu artinya engkau dan saya banyak mendengar daripada banyak berbicara. Karena di dalam pembicaraanmu engkau akan dihakimi. Itu semua saudara-saudara. Di sini dikatakan pendekatan Mesias harus menderita. Selama perjalanan 7 mil, Yesus telah menjelaskan tentang isi kitab suci perjanjian lama. Mesias harus menderita. Mesias harus dimuliakan. Penderitaan dan kesengsaraan Mesias bukan akhir hidupnya, tetapi itu langkah menuju pada kemuliaannya. Dan disinilah kita melihat pendekatan Yesus. Pendekatan Yesus kepada Maria adalah dalam kelemah lembutan, menyentuh hatinya. Maria, Maria, Maria,
Oh ya guru, Maria mendengar. Tapi pendekatan Yesus dengan Kleopas yang orang pintar, cerdik dan pandai adalah pendekatan pengajaran. Dan dia katakan Kleopas berargumentasi, intelektual, pandai, tapi tidak tahu mengambil keputusan dan ragu-ragu. Ketegasan keputusan intelektual, mereka berkobar-kobar, bersemangat. Mereka memiliki suatu pengetahuan yang luas tentang kitab suci. Tapi mereka tidak melihat dan tidak pernah mengenal. Saudara-saudara, apologet. Apologet itu mengenal kitab suci kita. Dia membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu detil. Ayat per ayat, kata per kata. Mungkin dalam 5 tahun dia sudah membaca 2 atau 3 kali Alkitabnya. Pertanyaan saya, engkau sudah 5 tahun jadi Kristen, 10 tahun jadi Kristen, 15 tahun jadi Kristen, 20 tahun jadi Kristen. Pertanyaan sederhana, sudah berapa kali engkau membaca Alkitabmu? Siapa di sini yang sudah pernah membaca Alkitab selesai dalam tahun ini? Angkat tangan. 1, 2, yang lain belum. Siapa di sini yang sudah pernah menyelesaikan membaca Alkitab? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, yang lain belum. Serius. Apologet itu membaca kitab Injil kita berulang-ulang. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka tidak mengenal Kristus? Saudara bersyukurlah, meskipun saudara tidak pernah membaca Alkitab, menyelesaikan Alkitab, tapi saudara mendapatkan anugerah Tuhan. Sehingga saudara termasuk dalam bilangan anak-anak Allah, orang percaya, meskipun engkau tidak pernah menyelesaikan membaca Alkitab, dibandingkan oleh para apologet-apologet. Anugerah Tuhan untuk saudara. Anugerah Tuhan mungkin bukan untuk apologet. Tapi sesungguhnya seharusnya, karena Tuhan sudah mencurahkan anugerah bagimu, engkau seharusnya punya kerinduan untuk membaca Alkitab Tuhan. Jangan sampai kalah engkau berdebat dengan apologet, karena mereka membaca Alkitab Injil kita. Sedangkan kita mengabaikan Alkitab Injil kita. Serius. Iman timbul daripada pendengaran. Dan pendengaran adalah firman Tuhan. Saudara dan saya ingin bertumbuh secara rohani. Saudara tidak ada alasan membaca kitab Injil. Dan Wesley katakan, sarana anugerah Tuhan untuk gerejanya, untuk jemaatnya, untuk saudara dan saya. Pertama, berdoa. Kedua, firman Tuhan. Ketiga, sakramen. Keempat, perjamuan kudus. Kelima, persekutuan-persekutuan. Ini anugerah Allah. Ini alat Allah. Ini cara Allah untuk menyalurkan anugerah Tuhan bagi saudara dan saya, dan itu cukup sampai engkau ke surga. Tapi betapa prihatin dan menyedihkan kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak pernah membaca Injil kita, apalagi menyelesaikannya, sedangkan orang lain melakukannya begitu gigih, tapi bukan untuk mencari belas kasihan Tuhan. Kita bersyukur meskipun beberapa pasal atau ayat, jika engkau mencari anugerah Tuhan, engkau akan melihat, mendengar, merasakan, dan menikmati anugerah Tuhan. Amin. Amin. Yes. Oh saudara-saudara, itu sebabnya tahu itu di otak. Sedangkan mengenal itu adalah di hati. Dan Kristus menegur, mencela mereka. Mengapa? Karena mereka banyak berbicara, sedikit mendengar. Kelambanan hati mereka untuk percaya. Itu sebabnya mereka kecewa pada diri sendiri. Dan mereka kecewa atas pandangan dan pendapat orang lain. Dan pendapatnya tidak diterima. Keyakinan dan pengalaman adalah timbul daripada perjumpaan dengan Tuhan. Keyakinan muncul ketika mereka telah membuat suatu tanggung jawab dan keputusan untuk diri sendiri.
untuk lebih bertemu dan mengenal Tuhan. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Inilah kesediaan untuk membuka hati. Inilah kesediaan untuk menerima. Inilah kesediaan untuk mendengar. Inilah kesediaan untuk bersekutu. Mereka duduk, makan bersama-sama, Yesus memecahkan roti, dan pada saat itu mereka baru tahu, oh ya, Dia adalah Yesus. Dia adalah guru kita. Dia adalah Mesias. Tapi pada saat itu, Yesus pergi. Seolah-olah Yesus tidak memberi kesempatan untuk mereka menjamah, untuk mereka mengucapkan terima kasih, untuk mereka memuji, untuk mereka menyembah, untuk mereka memeluk. Timbulnya sebuah pengharapan baru. Tidak ada waktu. Yesus hanya memberikan kesempatan bagi mereka. Silahkan, dua pilihan. Percaya, selamat. Tidak percaya, dihukum. Tidak ada kesempatan. Seolah-olah Yesus tidak menghargai antusiasme, bangkitnya iman, bangkitnya pengharapan, bangkitnya tekad, bangkitnya komitmen, kerinduan untuk memeluk, dan kerinduan untuk menyembah. Tidak ada. Kejamkah Yesus? Tidak. Yesus memberikan keputusan bagi mereka sebuah pilihan. Silakan. Kamu percaya, kamu diselamatkan. Kamu percaya, kamu dipulihkan. Kamu percaya, kamu disembuhkan. Tidak percaya, kamu dihukum. Buat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya keyakinan mereka tidak didapati melalui debat, mata yang membaca Alkitab, tapi kaki yang melangkah melayani, pelayanan yang menyembah. Keyakinan mereka dapat melalui pengalaman saya tahu, saya melihat, dan saya mengenal. Itu sebabnya John Wesley katakan, ada 4 pilar pengajaran metodis, yaitu kitab suci, rasio, pengalaman, dan tradisi. Sebuah perdebatan, sibuk bekerja, berbicara, dapat menyelesaikan masalah. Mendengar, berbicara, dan bertindak. Iman Kristen yang nyata, dan iman Kristen yang bersifat pribadi. Itu sebabnya agama bukan suatu doktrin di dalam kepala, melainkan cahaya dalam hati. Agama suatu yang hidup, yang membuat hati berkobar-kobar, realitas yang menyenangkan. Iman adalah sesuatu yang harus dimiliki dan dialami. Itu sebabnya James katakan, seorang pembicara belum tentu seorang pelaksana. Seorang pembicara belum tentu seorang pelaksana. Lihatlah debat acara di TV. Semua janji-janjinya muluk, semua pintar berbicara, semua punya visi, tapi hasilnya nol. Orang yang banyak berbicara belum tentu sebagai pelaksana yang baik. Dan pada umumnya, orang yang banyak berbicara, itu yang pertama kecewa. Saudara-saudara, iman karena mendengar, iman karena melihat, iman karena mengalami. Dan John Wesley dikatakan, tahapan iman seseorang itu ada 3. Iman yang didasari oleh rasio, otak. Iman yang didasari oleh otoritas kuasa. Iman yang didasari oleh relasi atau relasional. Otak saya tahu, Allah ada. Otoritas saya tahu, Allah berkuasa. Allah kita dahsyat dan ajaib. Allah yang berkuasa, yes. Tapi iman rasional, relasi, saya melihat, saya mendengar, saya mengalami, saya menikmati. Saya menikmati dan mengalami anugerah Tuhan. Itu sebabnya saya membagikan anugerah ini kepada saudara. Itu sebabnya iman pribadi akan memberikan dampak bagi iman sosial.
Kesalehan pribadi akan memberikan dampak pada kesalehan sosial. Mengapa? Karena orang yang memiliki iman pribadi dalam hubungan dan relasinya dengan Tuhan, maka dia akan membagikan. Saya dikasihi Tuhan, saya mengasihimu. Saya diampuni Tuhan, saya mengampunimu. Saya dilayani Tuhan, saya melayanimu. Saya diberkati Tuhan secara melimpah-limpah, saya memberkatimu. Itulah makna dalam sebuah perjumpaan. Perjumpaan dengan Kristus mengubah kehidupan kita. Pengubahan itulah yang akan mewarnai kehidupan kita dan mewarnai bagi saudara-saudara kita. Saya membagikan apa yang telah Tuhan beri. Saya menyampaikan apa yang telah Tuhan sampaikan. Saya menyaksikan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan John Wesley katakan, iman yang didasari oleh otak itu sementara. Iman yang didasari oleh otoritas dan kuasa itu sementara. Tapi iman yang didasari oleh hubungan relasi relasional itu yang menetap sampai dia ke surga. Bagikanlah apa yang sudah Allah lakukan dalam hidupmu. Sampaikanlah apa yang sudah Allah sampaikan dalam hidupmu. Nyatakanlah apa yang sudah Allah nyatakan dalam dirimu. Sehingga dirimu akan mempengaruhi orang lain. Dirimu akan berdampak bagi orang lain. Anugerah Allah melaluimu jangan berhenti kepadamu. Saudara-saudara, itu sebabnya inilah John Wesley katakan, doa adalah penyembahan dalam roh kita. Perenungan adalah pembicaraan jiwa kita. Dan doa adalah napas rohani kita. John Wesley dipengaruhi oleh perjumpaan dengan orang Moravian pada saat dia hendak misi ke Amerika. Pada saat kapal sedang diombang-ambingkan begitu hebat oleh angin dan kapal mulai tenggelam dan orang dalam kapal itu berteriak histeris. Ketakutan yang luar biasa. Kapal ini akan tenggelam dan kita akan binasa. John Wesley pun bergemetaran, bagaimana kalau saya mati? Ternyata saya belum diselamatkan, saya akan masuk ke neraka. Oh Tuhan kasih saya. Tapi di sisi sana, orang Moravian angkat tangan puji Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Wow, luar biasa. Orang meratap ketakutan, tapi orang Moravian bangkit dengan puji-pujian. Dan itu yang membuat John Wesley terpukul sebagai hamba Tuhan. Yang katakan ternyata saya hamba Tuhan belum bertobat. Saya hamba Tuhan belum selamat. Saya hamba Tuhan masih takut akan kematian. Saya hamba Tuhan belum punya kepastian keselamatan. Dan itu yang membuat John Wesley terus berpikir. Dan akhirnya timbullah Other Gates yang akan kita rayakan tanggal 28 itu. Itu keterbukaan John Wesley sebagai hamba Tuhan. Saya meskipun hamba Tuhan, ternyata saya belum selamat. Saya hamba Tuhan yang sudah misi jauh, ternyata saya belum selamat. Tuhan, tolonglah saya, orang yang berdosa. Dan saat itulah Tuhan bekerja dalam dirinya. Saudara-saudara, tatkala engkau punya pergumulan dan masalah, buka pintumu, buka jendelamu, buka tiraimu, buka pintumu, datanglah ke mezbah Tuhan. Gereja kita mengadakan doa 1000 jam. Inilah kesempatan bagi kita untuk berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhanmu yang mengenal perjalananmu, yang mengenal kondisimu, juga yang mengenal kondisi dan situasimu. Datanglah. Jangan sampai penyakitmu, jangan sampai pergumulanmu, jangan sampai masalahmu, jangan sampai kekecewaanmu, jangan sampai kegagalanmu, jangan sampai merasa gagal. Sehingga itu membutakan pikiran dan hatimu untuk melihat ternyata Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan ada di sini. Jangan fokus pada besarnya persoalanmu. Jangan fokus pada besarnya penyakitmu. Jangan fokus pada besarnya perasaan gagalmu.
Jangan fokus pada perasaan kekecewaanmu yang dalam, tapi fokuslah pada Tuhan. Yesus yang bangkit, selalu Yesus yang hadir untuk saudara dan saya. Bersama-sama dengan saya, mencari saudara dan saya. Dia mau pedulikanmu, tapi sering sekali kita dibutakan dengan pergumulanku yang terlalu berat. Sehingga kita fokus pada pergumulan, bukan pada fokus pada kasih karunia Tuhan. Hari ini, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, berjalan bersama-sama dengan engkau. Hadir dalam hidupmu, rasakan anugerahnya, dan buka hatinya, dan terimalah dia. Amin. Sebab Yesus hidup, maka ada hari esok. Itulah dia, anak Allah. Siapa dia? Yesus. Karena Yesus hidup, hidupmu berarti. Karena Yesus hidup, hidup punya pengharapan. Karena Yesus hidup, hidup kita punya kemenangan. Dia adalah anak Allah. Siap dia hidup, ada hari esok. Siap dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Kita bangkit berdiri. Yesus namanya. Menyucikan. Bahkan mati. Tebus dosa. Kubur kosong, kematian, kegagalan, lenyap, bangkit. Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya. Katakan Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan pulihkan saya. Tuhan bangkitkan semangat saya, harapan saya. Tebus dosaku. Kubur kosong, kematian, kegagalan, lenyap, dia bangkit, dia hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, mayat itu di kuburan. Mayat dalam ketidakberdayaan. Ambang batas kehidupan. Tapi kebangkitan dan kehidupan adalah sebuah pengharapan baru. Sebuah kemuliaan. Sebuah keagungan. Dan itulah yang Engkau kerjakan bagi kami. Karena Engkau adalah bangkit dan Engkau hidup sehingga hidup kami boleh berarti. Ada hari yang depan dan harapan depan di dalam kekekalan di dalam Engkau. Oleh sebab Tuhan, ajari kami untuk terbuka hati dan pikiran, sehingga kami sungguh-sungguh dapat merasakan kehadiran-Mu, Yesus yang bangkit dan Yesus yang hidup, yang bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami, agar kami setia. Dalam nama Yesus, amin.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan merespon dari firman Tuhan yang disampaikan tadi. Biarlah kita boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi, lebih cinta Tuhan lagi. Di zaman akhir ini, kita boleh semakin setia kepada Tuhan. Mengenalmu. Kita di siang hari ini kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami, kemudian doksologi berkat oleh hambanya, serta kami memuji kebesaran-Mu. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, saudara-saudara, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus itulah yang hadir bagimu dan bersama-sama denganmu dan berjalan bersama-sama denganmu. Buka hatimu dan buka pikiranmu untuk menyambut Dia. Dialah Tuhan yang peduli. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati hidupmu saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Berdiri, kalau saya katakan Yesus hidup, haleluya. Kalau saya katakan haleluya, Yesus hidup.